Ya, nangis, gitu? berteriak. Kenapa, Bu? Iya. Yang buat saya tenang ya ada Pak Polisi itu yang selalu sigap banget. Menurut saya pas banget datang di tempat yang bagi saya ya Allah kayaknya pertolongan mukjizat Allah itu nyata banget bagi saya. Berarti sudah cukup lama ya, Bu ya? Dari Ibu ketika pertama kali ditodongkan pisau sampai Pak Polisi kemudian datang ke tempat itu, Bu? Kayaknya sih sekitar cuman 5 menitan lah ya. Oke. 5 menit. Nah. Bu Risma, Ibu kan ditodong senjata, Bu. Itu kan di leher Ibu, Bu ya. Kalau dari gambar-gambar video yang beredar itu kan di leher Ibu. Kemudian sambil menggendong anak. Nah, Ibu sempat meminta tidak, Bu, ke penodong, ke pelaku ini. Lepasin saya ada anak, saya kan sudah kasih handphone, sudah kasih uang. Apa yang Ibu omongin ke dia? Saya cuma minta satu, Pak. Saya cuma bilang sama orang itu, Bang, kalau mau lukain, lukain saya, tusuk saya, jangan tusuk anak saya, lepasin anak saya ikhlas. Saya bilang gitu sama pelakunya. Apa kata pelaku, Bu, dengan Ibu mengatakan itu? Apakah tetap bertahan atau gimana? Dia tetap bertahan, nodongin pisau di leher, terus dia bilang, enggak, kita harus mati semuanya, kata dia gitu. Waduh. Nah, Bu, kondisi itu kan begitu chaos ya, Bu ya. Orang memaksa Pak Polisi untuk nembak-nembak, sementara Ibu posisinya sangat dekat dengan pelaku. Bisa jadi itu meleset ke Ibu, tapi Ibu tetap minta tolong kepada polisi. Apa yang waktu itu Ibu sampaikan? Apa Ibu sampaikan? rasakan dan sampaikan kepada Pak Polisi pada saat itu, Bu? Saya cuman kontak mata ya, bilang sama Pak Polisi, Pak tolong saya Pak, gitu. Tolong saya, terus pas yang kedua minta tolong sama Pak Polisinya, saya digertak sama pelaku. Kata dia gini, diem lu Mbak, jangan banyak ngomong, kata dia gitu. Udah saya nggak berani ngomong apa-apa saat itu. Terus kemudian, Bu, setelah Ibu meminta tolong, kemudian apa yang Ibu selanjutnya di pikiran Ibu saat itu? Ini polisinya berani apa enggak ya gitu? Apa kepikiran gimana, Bu? Apa mungkin ini ditembak sama polisi gitu? Iya, saya mikir gitu. Pasti pelaku ini akan ditembak karena saya tahu Pak Polisi itu kayaknya emang bawa senjata. Oh, Ibu soalnya yakin? saya ngeliat kayaknya dari sisi kanannya dia emang udah ada senjata. Saya yakin. Yakin, Bu ya. Bu, ini kan tadi Ibu bilang mukjizat nih, Bu ya. Sekarang mukjizat itu ada sama saya di studio ini, Bu. Pak Sunaryanto itu ada sama saya, Bu. Sebelah saya, Bu. Ibu ada yang mau Ibu sampaikan langsung tidak, Bu, sekarang ini? Iya, Pak Sunaryanto. Silakan, Bu. Iya. Pak, Bapak dengarkan suara saya ya, Pak? Dengar, Ibu. Saya dengar suara Ibu. Ya, Pak. Saya terima kasih banyak, Pak. Udah nyelamatin nyawa saya dan anak saya. Kalau nggak ada Bapak, mungkin ya saya udah nggak ada di dunia, Pak. Saya udah nggak tahu harus ya gimana. Pokoknya terima kasih banyak, Pak. Bener-bener pertolongan Allah itu nyata banget melalui tangan Bapak. Sama-sama, Semoga Ibu. Bapak diangkat derajatnya sama Allah. Amin ya Allah. Ya sama-sama, Ibu. Itu juga emang udah kebetulan saya lewat. Kebetulan itu memang udah, ya saya sebagai seorang polisi, emang udah kewajiban saya, Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Nah, makasih banyak Pak. Sama-sama, Ibu. Bu Risma, sekali lagi, Bu. Ya. Terima kasih, Bu ya. Alhamdulillah Ibu selamat dari penodongan, dari perampokan kemarin, Bu. Kita harapkan juga trauma yang disisakan dari kejadian ini cepat pulih ya, Ibu bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Ibu Risma dan selalu diberi kesehatan untuk sang anak ya, yang masih berumur 2 tahun. Dari sini juga ada Pak Sunaryanto ya, aksi heroik ini orang sangat salut gitu melihatnya. Tapi kita juga tahu resiko memang sangat besar gitu yang dilakukan. Kenapa tidak memilih untuk ya sudah angkotnya jalan saja, itu mungkin minimal resiko ya, tidak bisa kemudian melesat tembakannya, tapi memilih jalan untuk oke akan saya tembak di sini. Ya itu Mbak, saya bilang tadi awalnya kan karena negosiasi ini semakin lama hampir setengah jam kayaknya alot, berjalan alot ya kan, kelihatannya juga mas pelakunya ini benar-benar kalap, sampai teriak-teriak sama saya cepat, kalau enggak ini
Akhirnya saya pikir, tenang mas, saya nggak tahu supir angkotnya kemana. Saya bilang posisi gitu, nggak tahu supir angkotnya kemana. Tapi saya pikir udah, akhirnya saya koordinasi sama yang masyarakat warga situ, agar menjauh kan. Akhirnya, wah orang udah pada, wah iya pak, sikat pak. Aduh, tenang mas, tenang. Akhirnya pas udah posisi benar-benar clear, udah saya pikirkan, pokoknya saya lillahi ta'ala. Baik buruknya udah saya pikirkan. Kalau buruknya mungkin panjang, udah nasib keluarga saya. Kalau buruknya ya saya lillahi ta'ala aja. Jadi Bapak juga resikonya itu resiko terhadap diri Bapak sendiri Pak ya, terhadap kelanjutan Bapak karir Bapak ya Pak ya. Kalau salah posisi. Iya, salah posisi. Tapi Bapak tuh kemarin itu melihat kondisi seperti itu Pak, yang ada di pikiran Bapak saat itu memang harus melumpuhkan atau Bapak memang berharap ini memang nggak bisa lagi nih orang seperti ini akan menyerahkan, nggak mungkin gitu. Saya posisinya ya karena ngeliat posisi ibu itu kayaknya udah nggak mungkin, tetap nggak akan dilepaskan. Oh Bapak yakin nggak? Ya saya yakin nggak akan dilepaskan. Akhirnya saya pikir udah clear, semuanya udah aman. Saya cuman Bismillahirrahmanirrahim, salawatan 3 kali. Saya berusaha ya Allah mudah-mudahan nggak melesat, nggak kena orang lain, kan posisi dekat kaca. Iya benar. Saya pikir kalau masalah saya sikat kepalanya takutnya kena yang belakang. Yang ada di keliling angkot itu. Betul. Ya. Karena Bapak memang terlihat naik ke angkot nembak gitu loh. Jadi bukan langsung nembak dari tempat Bapak berdiri pada saat itu. Setelah saya tarik pelatungnya, saya yakin ya Allah, lindungi ya Allah Pak. Udah pokoknya pas kena langsung saya sambil mendekat saya sikat pas ini ya. Langsung dia posisi pas saya tembak langsung lemas. Langsung ini Pak. Apa sih orang bilang? Amplah ya Pak ya. Amplah ya langsung amplah saya tegrep itu. Termasuk ibu itu saya di bawah saya. Udah ibu tuh saya pegang barang buktinya, ibu itu saya mohon maaf, saya tindih ibu ya. Terus senjata saya di sini udah masuk udah di atas saya. Waduh ya Allah. Itu peluru masih ada lagi kan Pak ya? Masih ada cadangan. Cadangan Pak ya. Berarti Bapak takut setelah ditembak dia mau perlawanan lagi. Betul. Tapi saya pikir kalau biasanya kalau udah kena sentuhan sekali itu pasti otomatis pasti lumpuh. Oh begitu Pak ya? Oh ini trik nih berarti apa ini juga nih. Jadi pasti Pak ya? Pasti, makanya saya pikir kalau jarak jauh saya pikir takut kena yang posisi kan dekat Pak. Antara ibu sama pelaku. Yang sebelah kiri kan dia ngebekap begitu Pak. Satu sisi kan senjata sebelah kanan. Saya tunggu ini dia turun ke bawah. Kalau kata kan ngeri kena kaca. Saya nunggu dia ke bawah, dia agak lengah begini, baru pas. Sampai begitu Pak ya, Bapak detil melihat gerak tangannya Pak ya? Ya mungkin karena kita berusaha tenang kali Pak ya. Memang sebetulnya saya juga nggak tega, sebetulnya juga cuman yakin Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang kita juga penasaran ya, keputusan Bapak untuk menembak tangan dengan opsi karena kondisi begitu kritis Rizky ya, bisa dada, bisa kepala, karena kondisinya begitu mencekam dan ada 2 korban yang di situ disandera. Tapi Bapak memilih tangan dan melumpuhkan, itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya kan posisi pisau itu sebelah kanan Mbak. Posisi tangannya sebelah kanan pisaunya itu, mungkin kalau saya tembak lain kan masih ada perlawanan dia kan. Kalau saya tembak kanan kan mungkin agak langsung lumpuh dia. Lumpuh total, makanya saya sambil udah pas dia lengah, saya sambil maju ke depan jarak dekat saya kena udah langsung dia ampleng itu Pak, langsung ampleng nggak bisa apa-apa dia, saya langsung tegrap. Jadi dia tidak melawan ya, tidak melakukan perlawanan balik saat itu karena udah nggak bisa berdaya lagi dia. Pak ini Pak ya, kan Bapak ini dinas hari-hari di lantas Pak. Iya. Nah mohon maaf Pak, ini kan biasanya hari-hari sama mobil, masyarakat. Tiba-tiba ini mimpi apa Pak ya, lihat kejadian di depan mata harus kemudian perampokan penodongan itu Pak. Apa Pak waktu itu? Ya pertama karena kita sebagai seorang polisi mungkin ada rasa tanggung jawab melindungi masyarakat seperti itu aja. Pikirannya saya nggak ada, ataupun saya mau hero saya nggak penting. Pikiran saya selamat, saya sudah bersyukur banget. Kenapa nggak minta bantuan juga itu gitu? Belum sempat tuh Pak ya? Belum sempat minta tolong tuh Pak ya? Minta tolong bantuan dengan rekan-rekan atau mungkin posisinya kan itu udah rame, udah rame. Jadi emang harus ambil keputusan saat itu Bapak. Betul, ya? Saya ambil keputusan ya minimal saya bercoba negosiasi lah supaya dia mungkin agak-agak apa ya, agak-agak seperti dia supaya agak luluh. Agak luluh kan agak lumayan ngelobinya pelan-pelan, tapi dia kayaknya dia tetap mungkin karena posisi pelakunya itu benar-benar udah tertekan sama massa. Jadi dia makin menjadi. Kan kalau tertekan kan makin panik biasanya itu Pak ya. Makin menjadi tadi Bapak bilang. Nah Bapaknya tetap tenang itu, meyakinkan itu jangan sampai ditusuk itu. Bapak sempat ngomong apa sih Pak? Ya itu saya sama lobby kan, yang lobby lah. Lobby masjid. Udah Mas, pokoknya udah ibu bapaknya, ibu aman akan dilepaskan. Kamu aman sama saya, kamu nggak akan dimasa. Enggak, biarin. Kalau nggak percaya ini lihat nih. Wah udah pokoknya posisi. Makin lagi dia. Waduh ya Allah, saya pikir gimana ya saya ngomong kan, cepat, kalau menolongku cepat, jangan lama-lama. Wah kan karena dia ada masa banyak kan, sabar. Akhirnya udahlah saya nego, saya juga udah, saya kata anjing cepat,
Waduh, ya udahlah, saya pikir udah setengah jam nego kayak nggak ada hasilnya, alot semakin kalap, takutnya ibunya tuh kena ya Pak ya. Udah saya pikir udah, saya yakin, langsung saya ambil tindakan gitu aja. Yang luar biasanya juga Pak, Bapak bisa setelah ada tindakan tersebut memastikan juga bahwa si pelaku tidak diamuk massa. Itu kan menjadi suatu yang biasa. Karena situ kan semua massa berkumpul di titik itu. Pas setelah saya buat tindakan kepada pelaku, itu kan ibu korban langsung ditarik tuh. Ya kan, saya udah ngomong sama sebelah saya, nanti selesai saya tindakan pada pelaku, tolong biar gimana pun ibunya tuh dievakuasi, ditarik aja. Jangan nunggu digendong, kan kelamaan ibu ya. Pokoknya posisinya gimana pun ditarik. Ya Pak. Nah, setelah saya tembakan, ibu itu saya di bawah saya juga karena senjatanya ngeri meledak juga Pak. Wah, saya udah di masa sudah di sini saya semua. Ada helm segala macam, akhirnya saya ditarik ibu itu, saya amankan. Itu masa mungkin jadi Pak. Wah, saya udah nggak bisa berapa. Kanan kiri itu narik semua, kanan kiri narik tangannya pelaku ini. Itu sampai saya lihat tuh sampai 6 orang itu Pak keluar, posisi dikeluarin itu satu pintu itu. Jadi pelaku itu tangannya dikeluarin tuh ditarik begini Pak, rame-rame ke bawah. Aduh, kan saya makin panik lagi. Kalau putus gimana? Panjang lagi saya. Akhirnya mau ngapa ya, bisa tuh, ya Pak, awas Pak, jangan. Percaya sama saya. Akhirnya ini tutup, udah saya tutup. Tinggal sebelah kiri, narik juga Pak. Aduh. Akhirnya saya tutup, itu saya sampai, mungkin karena saya juga nggak tahu ya Pak ya, itu saya sampai nggak ada, benar-benar ya nggak ada tenaga sama sekali. Udah pasnya saya, udah saya injek dia. Udah kamu diam. Kalau kamu nggak diam pasti kamu habis. Kamu diam. Itu udah masuk, udah Pak, udah saya ada pasrah Pak, udahlah. Akhirnya dibantu sama yang lain, udah aman Pak akhirnya. Pak, tadi kan Bapak sempat cerita Pak ya, untuk menembak itu butuh waktu. Sempat kokang, enggak. Wah, apa yang akhirnya Bapak memang yakin tadi, ini harus saya tembak nih? Karena kondisi situasi Pak. Kondisi waktu kayak nggak memungkinkannya, saya bilang tadi itu kan. Saya soal karena melihat anaknya juga kali Pak ya? Betul Pak. Saya pertama kan udah saya kokang sekali, saya persiapkan. Tapi di belakang masa banyak lagi kan. Saya koordinasi, Pak tolong dipinggirkan agak jauh. Saya takutnya kena sasaran yang lain. Udah pas 2 kali saya persiapan lagi nggak jadi, saya amankan lagi sampai dia kan, oh, senjata lu mana cepat. Senjata saya udah nggak ada. Kamu lihat tangan saya nih, udah nggak ada senjatanya. Pan posisi udah tetap saya tutupin di pijakan naik angkot itu Pak. Posisi udah aman, kira-kira udah masa tuh sudah agak-agak menjauh ya Pak kan. Masa udah agak menjauh. Terus kayak posisinya pas nih, kaki saya udah naik 1 Pak tuh Pak. Pertama saya di luar siap semua. Udah siap dengan udah pas, udah kurang lebih gitu ya Pak, kalau nggak salah. Udah pas kira-kira aman. Ada masa yang ngajakin ngobrol, dia agak lengah sedikit, kesempatan saya udah yakin bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak meleset. Wah, saya sambil loncat sambil ya. Untungnya nggak, karena ibu itu aja saya udah bersyukur banget ya, bersyukur banget saya. Pak, terakhir nih Pak ya. Ya. Dengan aksi heroik Bapak ini, kemudian viral di media sosial, kemudian apa kata keluarga Pak? Khususnya istri Pak melihat kejadian ini. Itu pasti lebih panik juga Pak, ternyata. Ya kan Pak? Pertama sih saya waktu telepon istri saya, ya saya dibuat santai dulu ya. Bu, mohon maaf nih, doain ya. Kenapa Mas? Mas bisa nembak orang. Waduh Mas, ya Allah kan. Wah, saya udah. Biasanya lapor, Bu, saya baru nilang orang. Ini nembak orang ya? Nembak orang gitu. Gimana Pak? Akhirnya responnya, ya Allah Mas, kok bisa begitu? Enggak, gini, Mas nembak orang posisinya juga posisi kebetulan ini pelaku kayak pidana. Oh ya udah. Mas nggak apa-apa, Mas nggak apa-apa saya bilang. Oh ya udah, gitu aja. Tapi bener Pak, nggak apa-apa Pak, nggak ada yang terluka Pak? Ini saya Pak. Oh, jadi pas posisi saya mungkin refleks kan, saya lihat video itu 3 detik Pak. Antara saya ngokang itu sampai saya mendekati pelaku itu 3 detik. Jadi kaki saya tuh kebentur sama pintu itu. Oh iya. Terakhir Pak Himbauan, ya. Jika ada kejadian serupa terjadi, memang yang paling penting adalah menyerahkan kepada aparat kepolisian, percaya kepada aparat kepolisian daripada mengambil hakim sendiri, bahkan ketika ada korban juga di situ. Terakhir himbauan kepada masyarakat seperti apa Pak? Himbauan saya kebanyakan kalau masyarakat kan kalau mau polisi agak negatif. Tapi ya kita mungkin ada polisi yang masih banyak polisi yang baik-baik lah. Ya. Nah, ini salah satunya. Ya. Insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Ya. Himbauan saya agar masyarakat percaya sama polisi, berpositif sama polisi, apapun tangan polisi, mudah-mudahan kita juga profesional. Ya. Terima kasih.
Sukses terus Pak Aib Sunaryanto. Luar biasa Pak. Selamat salam buat keluarga Pak. Mudah-mudahan ke depan lebih baik semuanya ya. Udah. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.